Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Fitriah, NPM 23211-045 dari Politeknik STI Jalan Jakarta, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Angkatan 2023. Jadi di sini saya ingin memaparkan tugas statistika saya yang berjudul Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik STI Jalan Jakarta, Angkatan 2023. Jadi penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil populasi dari mahasiswa manajemen sumber daya manusia aparatur angkatan 2023 di Politeknik Sejalan dengan populasinya ada 60 orang. Ada 60 orang, tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Jadi di sini saya menggunakan rumus Lovin untuk menghitung sampel yang akan saya ambil. Rumusnya itu ada N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali E pangkat 2. E pangkat 2-nya itu nilai kritisnya. Nilai kritisnya itu saya mengambil 0,1. Lalu tinggal dimasukin aja N-nya itu populasinya ada 60 orang, lalu E-nya itu ada 0,1. Nah, 0,1-nya ini dikali 0,1 dikali 0,1, yaitu hasilnya 0,01. Lalu di sini 60 dikali 0,01 yaitu 0,6. Lalu 1 ditambah 0,6 1,6. Jadi ini tinggal dibagi aja, 60-nya dibagi sama 1,6 sama dengan 37,5. Dibulatkan menjadi 38 orang. Jadi saya mengambil 38 mahasiswa untuk dijadikan sampel sampel untuk mengisi kuesioner dari Google Form. Jadi saya membagikan kepada 38 sampel uh, Google Form atau kuesioner terkait dengan pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa. Di sini ada 23 pertanyaan yang saya ajukan. Jadi kuesioner yang saya bagikan kepada 38 orang ini mempunyai keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Dan berikut adalah hasil dari kuesioner yang saya dapat dari 38 sampel. Seperti yang bisa dilihat di sini ada 38 mahasiswa yang dimana ini sesuai dengan rumus Lovin yang sudah saya hitung tadi. Lalu di sini jadi hasil dari semua kuesioner yang saya dapat ini dari X1 sampai Y10 itu dijumlahkannya itu dengan cara sama dengan sum lalu didrag ke kanan dari X1 sampai X13 gitu. Lalu setelah dijumlahkannya ini hanya satu saja. Untuk memudahkannya itu kita drag down dari sini ke sampai bawah dengan hasil berikut. Lalu kita mengurutkan dari jumlah ini yang terkecil sampai yang terbesar. Kita mengurutkan. Cara saya mengurutkannya itu saya mengurutkan dengan manual. Dari 22 sampai yang terbesar itu 49, saya mengurutkannya secara manual. Tadi kita sudah menghitung rumus Lovin yang hasilnya itu tadi 38. Jadi kita tulis lagi di sini n-nya itu ada 38. N itu berarti sampel yang tadi yang sudah kita dapat ini. Lalu kita mencari max-nya. Max-nya itu didapat dari sama dengan max buka kurung didapat dari Q2 sampai Q39. Dari jumlah yang tadi sudah kita hitung tadi didaknya. Lalu di enter. Max-nya berapa? 49. Lalu cara mencari min-nya itu ada sama dengan min didak juga kayak tadi dari dibuka kurung dulu, didak dari Q2 sampai Q39 terus di enter. Jadi didapatnya 22. Range atau jangkauan itu tuh berarti maksimal dikurang minimal. Maksimal dikurang minimalnya itu kita tinggal sama dengan terus dipencet aja maksnya ini tadi 49 lalu ketik kurang terus dipencet aja yang tadi yang hasil minimal itu lalu di enter hasilnya 27. Lalu kita mencari K atau jumlah kelas. Di K atau jumlah kelas ini punya rumusnya itu sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 bintang itu berarti kalau di Excel itu berarti dikali di bintang logaritma buka kurung lagi 38 itu dari jumlah sampel yang tadi kita dapat ini N ini lalu tutup kurung enter 6,21. Lalu panjang kelas atau P ini didapatnya dari range dibagi sama jumlah kelasnya. Range tinggal sama dengan AH6 ini dari jangkauan ini dipencet aja terus slash itu atau kalau di Excel itu slash itu dibagi AH7 itu jumlah kelasnya. Tinggal dipencet aja ini yang range ini tadi hasil range terus dipencet di slash terus dipencet lagi yang jumlah kelasnya terus di enter 4,35 terus lalu kita mencari min. Rumusnya itu min itu sama dengan average buka kurung lalu didrag lagi Q2 didrag di jumlah ini didrag dari Q2 sampai Q39 lalu enter. Minnya kita dapat 36,45. Lalu mediannya itu didapat dari sama dengan median terus didrag lagi nih Q2 sampai Q39. Hasil yang didapatnya itu di layar dong 38. Lalu mencari modusnya. Rumusnya itu ada sama dengan mode buka kurung didrag nih dari Q2 sampai Q39. Lalu enter. Hasil modusnya 38. Lalu mencari Q1 atau lower quartile. Caranya itu sama dengan kuartil buka kurung didrag juga di jumlahnya ini Q2 sampai Q39. Lalu titik koma 1 lalu tinggal di enter 34,25. Lalu kita mencari Q2 atau middle quartile-nya. Caranya itu sama dengan quartile
buka kurung Q2, di drag dari Q2 sampai Q39-nya, lalu titik koma 2, lalu di enter. Q2 yang didapat jadi 38, lalu mencari Q3 atau upper quartile-nya, rumusnya itu sama dengan quartile buka kurung, di drag lagi Q2 sampai Q39, titik koma 3, lalu di enter. Hasilnya itu 40. Lalu mencari Q4-nya itu juga sama dengan kuartil, buka kurung Q2 sampai Q39 didrag lagi dari sini, 37 ke 37 37 ke 37 lagi nih. Dari Q2 sampai Q39. Hasil yang didapat ada 49. Yang membedakan dari kuartil yang lain itu ya titik habis titik koma dia 4, ditulisnya di insinya 4. Terus di enter. Hasil yang didapat 49. Lalu kita mencari IQR-nya. IQR itu berarti kita Q3 dikurang Q1. Caranya itu kalau di Excel sama dengan tinggal dipencet aja Q3, Q3-nya 40 dipencet aja terus dikurang, dipencet lagi nih yang di hasil Q1 tadi 34,25 terus di enter. Hasilnya 5,75. Lalu kita mencari LIF-nya. Caranya tuh Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Caranya itu tinggal sama dengan Q1 kita mencet Q1-nya, terus dikurang 1,5 bintang itu dikali sama IQR yang tadi kita dapat di atas itu, lalu di enter 25,63. Lalu mencari LOF-nya itu rumusnya sama dengan Q1 dikurang 3, Q1 dikurang 3 dikali IQR. Tinggal pencet aja sama dengan Q1 yang tadi kita dapat dipencet dikurang 3 di bintang itu artinya dikali bintang IQR yang tadi kita dapat tadi dipencet juga, hasilnya di enter aja. LOF-nya kita dapat 17. Lalu selanjutnya kita mencari UOF-nya. UOF-nya itu rumusnya itu sama dengan Q3 ditambah 3 dikali IQR. Jadi Q3 tadi yang hasil kita hitung tadi itu diklik aja, terus ditambah 3 bintang atau dikali, terus dipencet lagi IQR-nya ini, terus di enter. Hasilnya 57,25. Lalu selanjutnya kita menghitung simpangan data baku. Simpangan data baku itu rumusnya kalau di Excel sama dengan STDEV. STDEV itu standar deviasi. Terus tinggal sama dengan STDEV, terus buka kurung didak aja yang tadi itu. Sebenarnya di mana aja sih mau didak yang di jumlah atau di urutan maksimum minimal ini. Terus tinggal di enter. Hasilnya 6,34. Simpangan ini simpangan data baku individu ya teman-teman. Lalu di sini ada kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu rumus di Excelnya itu sama dengan AVDEV, buka kurung, terus tinggal didak yang di jumlahnya ini ke sampai dari Q2 sampai Q39, lalu di enter lagi. Terus lalu ada varian ragamnya itu didapat dari sama dengan var, rumus Excelnya ini ya, sama dengan var buka kurung didak lagi dari Q2 tadi sampai Q39 di enter lagi. Terus koefisien varian ini didapat dari simpangan data baku dibagi sama minnya terus dikali 100. Kalau di Excel itu rumusnya sama dengan tinggal dipencet aja simpangan data baku yang tadi kita hitung tadi, simpangan data baku individunya ini 6,34 dipencet nih, dibagi sama yang min aja, minnya ini tinggal dipencet doang, terus dibintangin 100, terus di enter. Hasilnya 17,38. Jadi selanjutnya kita menghitung nilai intervalnya gitu. Di sini ada nilai totalnya. Nilai totalnya ini didapat dari maksimum ke minimum aja. Cara ngebaginya itu tuh kita lihat dari panjang kelas yang tidak tadi kita hitung sama jumlah kelas yang juga yang tadi kita hitung tadi. Kalau cara kita tentuin ininya ada jaraknya berapa itu dari panjang kelasnya nih. Panjang kelasnya ini kan kita dapatnya tadi 4,35. Jadi ya udah dibulatin jadi 4. Jadi 22 sampai 25, 22, 23, 24, 25 ada 4, 26, 27, 28, 29 ada 4 sampai seterusnya kayak gitu. Nah, tapi jumlah kelasnya ini kan kita dapatkan 6,21 karena kalau misalnya jumlah kelasnya ini ada 6, jadi nanti 46 sampai 49 ini nggak bisa nggak itu nggak bagian gitu. Jadinya kita bulatin jadi 7, ada 7 jumlah kelasnya gitu. Jadi ini 46 49-nya ketulis gitu. Makanya kita dibulatin jadi 7 gitu. Lalu interval 1 sama interval 2 ini kita lihatnya dari 22 sampai 25 gitu. Ini kan tadi 22 nilai totalnya 22 sampai 25. Kita tulis aja 22 sampai 25. Ini nilai total yang kedua ini 26 sampai 29, 26 sampai 29. Terus 30 sampai 33 ini kita tulis lagi 30, 33 gitu dan seterusnya kayak gitu. Lalu di sini kita mencari nilai frekuensi. Frekuensinya itu kita didapat dari 22 sampai 25 ini ada berapa sih gitu. Makanya tadi kita urutin biar gampang gitu nyarinya. 22 sampai 25 ini ada 21, 2. Ada 2. Kita tulis di sini frekuensinya ada 2. Lalu di sini yang kedua ini 26 sampai 29 ini ada berapa? Ada berapa? Coba kita lihat. 26 sampai 29. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, teman-teman. Di sini tadi kita dapat ada 5. Benar gak 5? Benar ada 5. Lalu kita mencari 26 interval 1, interval 2-nya nih. 26 sampai 29-nya. Coba kita lihat di sini 26 sampai 29 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Benar gak ada 5? Coba kita lihat. Ada 5 benar. Terus 30 dan 30 sampai 33 tuh kita cari juga di sini 30 sampai 33. 30 sampai 33. 30 sampai 33-nya ada 1, 2, ada 2. Benar gak ada 2? Benar ada 2. Dan seterusnya kayak gitu.
dilihat aja gitu jaraknya tadi berapa di urutan yang tadi kita ituin gitu. Terus frekuensi kumulatifnya itu didapat dari uh, frekuensi kumulatif ini didapat dari 2 ditambah 0, 2 ditambah 0, karena yang pertama khusus yang pertama ini memang ditambah 0 gitu guys. 2 ditambah 0 itu ada 2, lalu 2 ditambah 5 itu ada 7 gitu. Lalu di bawahnya lagi 7 ditambah 2 ada 9, 9 ditambah 6 ada 15, 15 ditambah 16 ada 31, 31 ditambah 5 36, 36 ditambah 2 38 gitu. Ada 38. Biasanya nih frekuensi kumulatif ini diakhiri dengan jumlah itunya n-nya ya. Kalau misalnya kalau misalnya enggak, kalau misalnya ini enggak 38 berarti salah ngitungnya gitu. Lalu di sini ada kita menghitung nilai tengahnya. Nilai tengahnya ini cara menghitungnya itu uh, interval 1 ditambah interval 2 dibagi 2. Kalau cara Excelnya itu sama dengan diklik aja di yang sini interval 1 yang biru ini ditambah interval 2 pertama-tama dibuka kurung dulu terus lalu dibagi 2 sama dengan enter 23,5. Lalu di yang keduanya juga kita sama, tapi bedanya tuh kita pindah ke bawahnya lagi sama dengan buka kurung interval 1 yang di yang kolom kedua ini ditambah interval 2 yang di kolom kedua ini tutup kurung dibagi 2 sama dengan 27,5 dan seterusnya kayak gitu. Lalu selanjutnya kita menghitung frekuensi dikali nilai tengah. Caranya itu rumusnya sama dengan frekuensi diklik aja dikali sama yang nilai tengahnya ini. Terus di enter aja hasilnya 47. Cara biar cepatnya ke bawah gitu langsung dipencet ininya kayak terus diginin aja. Terkeluar semua nilainya. Gitu. Nah, terus jangan lupa nanti di sum aja di jumlah. Sama dengan sum terus didak dari uang dulu terus didak dari 47 ke 95. Ntar keluar di sini jadi 1405 jumlahnya totalnya. Lalu di sini ada nilai tengah dikurang sama min. Di sini kita rumusnya pakai sama dengan absolut. Kenapa pakai absolut? Biar nilainya nggak ada yang minus. Jadi caranya itu sama dengan absolut, lalu absolut buka kurung ininya ditulis nih yang AP2 ini diklik dikurang sama min yang dari sini diklik dikurang A9 sama dengan 12,95. Cara biar cepatnya itu tinggal di sebenarnya kalau kayak gitu terus lalu lakuin hal yang sama juga. Kita tinggal kalau saya caranya cuman ini AP2 ini kan AP2 A9-nya pasti udah benar itu di min yang sebelah tadi. Jadi tinggal diganti aja yang di sininya AP2, di sini AP2, di sini AP3, AP4, AP5 sampai seterusnya. Lalu di sini kita mencari nilai tengah dikurang min tapi pakai pangkat 2 gitu. Caranya itu cuman sama dengan buka kurung tinggal diklik aja yang tadi kita hitung barusan terus di tanda kayak gini, tanda kayak gini 2 terus tutup kurung enter. Hasilnya 167,63. Terus cara bawahinnya cuman ini kan 2 terus ininya disamain aja tapi ininya diganti AR2, R3, R4, R5 sampai seterusnya. Lalu di sini ada selanjutnya kita mencari frekuensi dikali sama nilai tengah dikurang min. Caranya itu sama dengan frekuensi satunya dikalinya itu bintang dikali AR2-nya berapa. AR2 itu tuh yang tadi yang kita hitung tadi yang nilai tengah dikurang min tadi sama dengan 28,9. Cara biar cepatnya itu tinggal di giniin aja nanti sama semua nilainya. Nanti kalau keluar hasilnya gitu. Terus selanjutnya kita mencari frekuensi dikali nilai tengah dikurang min pangkat 2. Nah, caranya itu tinggal sama dengan terus kita pencet frekuensi dikali di bintang di yang tadi yang di pangkat 2 tadi yang ini yang merah ini diklik aja di enter gitu. Cara biar cepatnya tinggal diginin aja. Tidak, udah nanti nilainya di sini keluar semuanya gitu. Selanjutnya kita mencari median data berkelompok. Rumusnya itu L1 ditambah N per 2 dikurang lambda F dibagi FM dikali C. Tangannya itu ada N-nya itu sampelnya 38, L1-nya ini didapat dari tadi interval 1 itu, interval 1 dikurang sama 0,5, tinggal dipencet aja sama dengan interval 1 dikurang 0,5 sama dengan 33,5, terus frekuensi mediannya itu didapat dari frekuensi ini di tengah-tengahnya ini kita tinggal sama dengan kita klik yang di tengah ini, terus udah 6. Lalu frekuensi kumulatifnya ini didapat dari frekuensi kumulatif yang di tengah-tengah juga. Frekuensi kumulatif sama dengan diklik aja yang di tengah-tengah frekuensi kumulatif ini, terus sama di enter. Panjang kelasnya ini tadi panjang kelasnya kita dapat ada 4, ditulis 4. Lalu di sini cara kita menghitungnya itu dengan cara kan kita sudah mengumpulkan keterangan ini ya. Jadi kita tinggal sama dengan kita ikutin aja ini sama dengan L1 33,5 ditambah tinggal diklik aja nih. Jadi kita nggak usah tulis nilai-nilainya berapa gitu, tinggal diklik aja L1 diklik ditambah buka kurung ditambah sama banyak datanya 38 diklik aja per /2 tutup kurung dikurang sama lambda f ini tadi ini di sini frekuensi kumulatif di sini 15 diklik aja yang 15 ini terus slash lagi klik yang frekuensi mediannya sesuai sama rumusnya terus di bintang C dikali 4 tinggal di enter aja 42,5. Oke. Terus lalu di sini ada modus data berkelompok ini kita keterangannya ini ada 33,5. L1 ini didapat dari sama kayak tadi lagi interval 1 yang di tengah-tengah ini dikurang sama 0,5 hasil yang didapat 33,5. Lalu delta 1 ini didapat dari didapat
dari frekuensi di tengah ini dikurang sama frekuensi sebelumnya. Tinggal sama dengan diklik aja, diklik ini di tengahnya sama yang di sebelumnya itu, frekuensi sebelumnya itu sama dengan 4. Lalu ada delta 2. Delta 2 itu didapat dari frekuensi yang di tengah tadi dikurang sama frekuensi sesudahnya. Jadi caranya itu tinggal, tapi kita pakai absolute biar nilainya nggak minus. Jadi sama dengan ABS buka kurung, yang ini di tengah ini, frekuensi di tengah ini 6, dikurang, diklik aja yang 6 ini dikurang sama yang di frekuensi sesudahnya ini ada 16, tinggal di enter aja, hasilnya 10. Terus lebar interval modusnya ini tadi dapat dari panjang kelas aja, tinggal ditulis 4. Lalu kita tinggal hitung aja nih, kita udah nulis keterangannya, kita hitung aja. Jadi hitungnya ini sama dengan L1, kita lihat rumusnya, L1 yang mana, L1 33,5 dipencet aja, ditambah delta 1, delta 1 yang mana, dipencet, dibagi delta 1 lagi, dipencet lagi 4-nya, ditambah delta 2 dipencet lagi, dikali C, tinggal dipencet 4-nya, tinggal dipencet 4-nya gitu. Ini maaf ya teman-teman ralat, ini sebenarnya dikali C ya, bukan ditambah. Lalu tinggal di enter aja, 36,64. Lalu selanjutnya kita menghitung rumus min berkelompok. Rumus min berkelompok ini dapatnya dari kita ke atas, terus dari ini frekuensi dikali nilai tengah ini, dia dikali nilai tengah ini dikali sama frekuensi lagi. Caranya itu sama, kalau di Excel sama dengan diklik aja yang ini, diklik ini, frekuensi dikali nilai tengah di slash jumlah dari, oh ya, rumus modus data berkelompok. Lalu selanjutnya kita mencari rumus min berkelompok. Caranya itu kita tinggal ini, rumusnya itu kan ada frekuensi dikali nilai tengah dibagi sama frekuensi lagi. Jadi biar cari kalau di Excel cara gampangnya itu tinggal diklik aja frekuensi dikali sama nilai tengahnya ini, kan tadi udah dijumlah, jumlahnya itu kita sama dengan diklik nih slash dari frekuensinya itu ada jumlah frekuensinya tadi ada 38, tinggal di enter aja sama dengan 36,97. Lalu selanjutnya kita mencari varians kelompok. Caranya itu varians kelompok itu didapat dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang min pangkat 2 dibagi sama nilai n-nya. N itu sampelnya, itu sampel yang tadi kita dapat itu. Tinggal di enter aja, hasilnya 37,68. Rumusnya itu S pangkat 2 sama dengan lambda FI dikali nilai tengah dikurang min pangkat 2 dibagi N gitu. Hasilnya 37,68. Lalu standar deviasinya. Standar deviasi ini didapatnya dari, kita tulis dulu keterangannya. Keterangannya itu S-nya itu ada standar deviasi, X-nya itu rata-rata, N-nya itu banyak data. Rumusnya itu ada S sama dengan akar lambda frekuensi dikali data tengah dikurang min pangkat 2 dibagi N. Lalu tinggal dimasukin aja di sini, sama dengan tadi kan kita di rumusnya itu di frekuensi dikali data tengah dikurang min pangkat 2, kita tinggal jumlahnya ini kita klik sama dengan ini diklik, terus dibagi slash itu sama n-nya ini di sini, kita klik lagi, terus kita enter. Hasilnya 37,68, tapi ini tuh masih belum dalam bentuk akar, jadinya kita ituin dulu dalam bentuk akar. Rumusnya itu sama dengan SQRT buka kurung, kita tinggal klik aja mana yang mau kita hitung, terus enter 6,14. Lalu selanjutnya kita hitung koefisiensi data berkelompok. Koefisiensi data berkelompok ini rumusnya KV sama dengan S dibagi X dikali 100%. Kita tulis dulu ini keterangannya, KV-nya ini dapatnya KV-nya ini KV maksudnya koefisien variasi, S-nya ini standar sama dengan artinya standar deviasi tadi udah kita hitung ya. Standar deviasi tadi ini, standar deviasi ini, terus sama rata-rata hitungnya. Rata-rata hitungnya ini tadi kita yang rata-rata hitungnya itu dari jumlah yang ini, yang frekuensi dikali data tengah ini dibagi sama n-nya. N-nya itu sampelnya itu berapa gitu, 38 kan sampelnya tadi kita dapat. Tinggal di enter aja 36,97. Terus kita tinggal masukin aja di sini rumusnya. Sama dengan buka kurung standar deviasi tadi ini kita klik, terus di slash artinya dibagi, terus diklik lagi rata-rata hitungnya, diklik, terus tutup kurung bintang 100% gini. Dan kita melakukan 17%. Lalu abis itu kita cari simpangan rata-ratanya ini rumusnya SR sama dengan frekuensi dikali data tengah dikurang min, terus dibagi sama N jumlah sampelnya. Kita tinggal masukin aja frekuensinya kita dapat, frekuensinya ini kita udah dapat frekuensi dikali data tengah dikurang X ini tadi kita dapat. Jadi yang jumlahnya ini kita klik sama dengan diklik, jumlahnya ini dibagi 38 itu tadi N jumlah sampelnya itu, dikali sama dengan 5,06. Lalu di sini kita masukin indikatornya,
Terus lalu ada indikator, terus kita terus sebanyak sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Ini sesuai sama keterangan yang tadi itu 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kita tulis di sini pertanyaan X1 sampai X13. Jadi di sini kita bisa tahu berapa persen yang memilih sangat tidak setuju sampai sangat setuju ini. Cara hitungnya ini sama dengan kolutif, terus buka kurung di drag dari X1 paling atas sampai paling bawah, terus titik koma, satu ini dipencet, satu yang di atas ini dipencet, sama dengan satu gitu. Terus selanjutnya sama digituin juga, tapi kalau aku caranya itu tinggal diganti aja ininya, ini kan tadi D, nah terus ininya yang selanjutnya itu diganti jadi E gitu. Tapi yang ininya tetap sama, yang X2 nya itu tetap sama gitu, E2, E2 sampai seterusnya. Yang lainnya juga kayak gitu sama caranya. Terus kita jumlahin, ini jumlahin, kita sum sama dengan sum, kita drag dari sini X1 sampai X13 di enter, hasilnya 30. Yang lainnya juga kita jumlahin kayak gitu. Terus kalau persentasenya ini aku dapetnya dari, kalau persentasenya ini, persentase yang sini dapatnya ini dari, tinggal di blok aja, terus pencet yang ini, terus total yang pakai ini. Nah ini hasilnya 2,3, aku tulis satu-satu gitu pakai kertas satu-satu sampai X10. Ntar kalau udah disalin ke sini semua gitu. Dari sini kita bisa kelihatan gitu yang paling banyak ngisi X4 siapa, yang tidak setuju siapa, kayak gitu. Ini persentasenya biar gampang itunya. Kesimpulan yang bisa didapat itu dukungan sosial itu sebagai variabel bebas X mempengaruhi motivasi belajar sebagai variabel tingkat Y di kalangan mahasiswa MSDMA. Hasil ini bisa dibuktikan dari 55,26% mayoritas dari sampel tidak setuju bahwa mereka tak mendapatkan dukungan dari teman, lalu 47,37% dari sampel setuju bahwa mereka mendapatkan semangat dari keluarga, lalu 57,89% dari sampel setuju bahwa mereka mendapatkan dukungan untuk memberikan bantuan pada saat mereka punya masalah, lalu 55,26% dari sampel setuju bahwa mereka mendapat dukungan melakukan kegiatan politik dari teman-teman. Sekian paparan statistika dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.